Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Ja'far Al-Hamid, dan juga yang kita hormati para asatid, wabil khusus ada di tengah-tengah kita Ustadz Nurjali, Ustadz Ridwan Muhammad Muslim, dan para asatid lainnya. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih kita hormati sahibul bait Bapak Sairi Jubair, berikut keluarga besarnya. Semoga selalu panjang umur, selalu sehat walafiat, berikan kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, usahanya lancar, bisnisnya cair, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, keluarga besarnya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah insyaallah, dan tidak kawin lagi. Dan juga para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, semuanya saya apresiasi, saya muliakan, saya hormati. Semoga hajat-hajat sampean semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya apresiasi kepada kakanda kita Akhi Muhammad Nawir selaku ketua IP KKMM, selalu aktif mengikuti kegiatan rangkaian maulid setiap malam. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan zahir beliau dan batin beliau insyaallah, usaha besinya lancar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Bapak Mustamik, mudah-mudahan proyeknya ngalir terus insyaallah dan berjalan lancar. Mudah-mudahan begitu juga Hasan Basri, kakanda Haji Hasan Basri, mudah-mudahan proyeknya jalan mengalir bak air insyaallah, usahanya lancar dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang dinyatakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang artinya siapa yang beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat kebaikan, berbuat suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada perbuatan yang baik. Yang pertama, di dalam peringatan Maulid itu selalu dibacakan sejarah Nabi Muhammad, sejarah kehidupannya Rasulullah,
biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik enggak ketika kita membaca sejarah kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangat baik. Karena ketika kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh mahabbah kita, akan tumbuh bersemi kembali cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi seperti mana? Al-Quran. Al-Quran berjalan. Semua kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran terdapat di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awsa'ahum, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, khuluqan wa khalqa, baik dari sisi akhlaknya ataupun dari sisi fisiknya. Kalau dari sisi fisiknya, tidak ada manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini yang ganteng di atas gantengnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang membandingi Nabi Muhammad. Di zaman beliau itu ada sahabat yang ganteng sekali, namanya Dahyah Al-Kalbi. Ya, sampai-sampai dari gantengnya Dahyah Al-Kalbi, seorang sahabat, kalau Jibril turun ke bumi pasti menyerupai Dahyah Al-Kalbi. Karena ganteng, parasnya, waduh luar biasa. Ya, Dahyah Al-Kalbi. Tapi ini sahabat yang ganteng tadi itu apabila berdampingan, bersampingan dengan Nabi Muhammad SAW, hilang gantengnya. Maka Nabi Muhammad jauh lebih ganteng. Masya Allah. Kalau Nabi Allah Yusuf di dalam sejarahnya, ya, dalam surah Yusuf, kita mendengar sejarahnya, sangat ganteng sekali Nabi Allah Yusuf itu, ya, sangat, ya, tampan sekali Nabi Allah Yusuf itu. Itu Nabi Allah Yusuf yang tampan itu hanya diberikan separuh kegantengan. Diibaratkan bola itu yang bundar dibelah dua, ya, dibelah dua. Separuhnya untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Syatrul Jamal, diberikan separuh kegantengan. Itu Nabi Allah Yusuf. Waduh, luar biasa. Separuh kegantengan aja, semua perempuan yang melihat Nabi Allah Yusuf itu rata-rata tergila-gila. Ya, jangankan yang masih gadis, ya, yang sudah menikah seperti Zulaikha, kan itu dibawa istrinya Abdul Aziz, seorang raja, bergelimpangan harta, punya kekuasaan. Begitu melihat Nabi Allah Yusuf, kelepek-kelepek. Ya, karena gantengnya Nabi Allah Yusuf luar biasa. Ya, tapi dinyatakan Nabi Allah Yusuf sekalipun gantengnya sedemikian rupa digambarkan di dalam Al-Quran, ya, luar biasa gantengnya, tampannya masih bisa dipandang. Orang itu masih dengan terang-terangan bisa memandang ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bukan separuh kegantengan lagi, bukan syatrul jamal lagi. Semua kegantengan, semua keindahan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tercermin dengan ayahnya, ketika ayahnya masih bujang, ya, masih belum menikah dengan Aminatul Zuhriyah. Itu Abdullah, ya, menjadi idolanya para gadis-gadis. Sampai-sampai gadis-gadis itu kalau Abdullah lewat di hadapan mereka, mereka itu menawarkan diri. Ya Abdullah, nikahi saya ya Abdullah. Nikahi saya ya Abdullah. Di antara mereka tidak sedikit yang menyatakan, ya Abdullah, sekalipun saya dijadikan istri yang kedua. Ada yang menyatakan, jangankan istri yang kedua, istri yang keempat saya mau ya Abdullah. Masya Allah. Coba nawir begitu tuh, langsung. Iya, mana nomor teleponnya, mana nomor HP-nya, nanti saya datangin ke rumah ya. Pak Mustame, oh tambah lagi. Iya, kalau ada gadis cantik, hidungnya mancung,
ya pasti bini boleh. Apalagi kalau sampai ditawarin, Pak Bustami, saya mau sama Pak Bustami meskipun dijadikan istri ketiga. Waduh, gimana itu Pak Bustami? Mau nolak? Ya, mau nolak. Usianya 20 tahun. Nah, hidungnya mancung, parasnya cantik. Mau nolak apa tidak? Apa bilang nanti saya istihara dulu, kata Pak Bustami. Ini Abdullah ditawarin. Jenisnya dia yang nawarkan diri sendiri. Nikahi saya ya Abdullah. Kalau tidak bisa 1 minggu, tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 1 tahun, 1 malam tidak jadi masalah. Yang penting saya nikahi. Sampai ada yang berani. Kalau enggak berani menikahi saya, ditiduri saya rela. Sampai rela untuk ditiduri saja. Subhanallah. Karena apa? Tergila-gila dengan kegantengannya Abdullah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Ternyata kegantengannya Abdullah ini sebuah cermin daripada kegantengannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, begitu Abdullah menikah dijodohkan oleh Abdul Muttalib, ya, dengan seorang perempuan yang cantik, yang tidak pernah keluar, terjaga, selalu di dalam rumah, tidak dia keluar kecuali ada izin dari orang tuanya, tidak pernah buka-buka auratnya, dan tidak pernah berbuat perbuatan yang buruk, yang jelek, bersifat maksiat, tidak pernah sama sekali. Dijodohkan dengan Aminatus Zuhriyah. Begitu mendengar ya Abdullah ini menikah dengan Aminatus Zuhriyah karena dijodohkan oleh Abdul Muttalib, apa reaksi gadis-gadis tadi itu? Ada yang pingsan, bahkan di dalam riwayat dinyatakan ada yang sampai meninggal. Ya, tahu nggak sampean? Itu cowok yang kita idolakan itu ternyata sudah meninggal. Betul, iya kemarin itu ada rame itu beritanya. Langsung pingsan. Ada yang langsung meninggal saking kagetnya. Masya Allah. Ini korban kegantengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah hanya mendapatkan 2 bulan saja dengan Abdullah. Ya, sampai dengan Nabi Allah Ibrahim itu semuanya ada di atas langit sana. Turun ke bumi menghampiri Aminatus Zuhriyah, menengok Aminatus Zuhriyah, datang kepada Aminatus Zuhriyah, hadir di dalam mimpinya Aminatus Zuhriyah. Beruntung kamu sekarang sedang mengandung seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang penutup, seorang nabi yang terakhir, seorang nabi yang menjadi kekasihnya Allah, yang dicintai oleh Allah. Beruntung kamu. Setiap nabi-nabi yang turun menghampiri Aminatus Zuhriyah pasti mengucapkan hani'an laki, barikillah, semoga Allah memberikan keberkahan laki kepada kamu. Masya Allah, hani'an laki, beruntung buat kamu. Ucapan-ucapan ini terus mengalir kepada Aminatus Zuhriyah. Masya Allah. La tashku minhu alaman wala ilala. Dan ketika mengandung Nabi Muhammad itu Aminatus Zuhriyah tidak ada merasa beban, tidak ada merasa berat, tidak ada merasa sedang mengandung, seperti normal biasa. Perutnya enggak buncit seperti mana umumnya perempuan ngandung. Subhanallah. Kenapa? Memang dijaga ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu Aminatus Zuhriyah menjadi viral, terkenal. Kenapa? Yang membuat terkenalnya Aminatus Zuhriyah seorang mama daripada baginda Nabi, karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah SAW itu lahir, Aminatus Zuhriyah itu enggak merasa kalau dirinya itu akan melahirkan. Tidak merasa, karena tidak ada istilah zaman sekarang ada pembukaan 1, pembukaan 2. Tanya sama yang punya istri itu, kalau melahirkan pasti akan mendapatkan pembukaan, kecuali memang dikeluarkan dari perut alias dioperasi. Enggak ada pembukaan itu. Ya, original terus itu. Ya, tapi kalau normal ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Masya Allah, coba bayangkan pengorbanan sang ibu itu. Pembukaan itu bermakna, waduh, ini nyawa taruhannya. Coba bayangkan. Tapi tidak
halnya dengan Aminatus Zuhriyah, tidak merasa kalau dirinya akan melahirkan, ya, sampai bidannya Rasulullah itu Ummu Syafa, ya, Ummu Syafa itu bidannya Rasulullah SAW, itu menanti-nantikan kapan akan lahir, kapan akan lahir, tidak bisa diprediksi kapan akan lahirnya itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ini lahirnya datang sendiri begitu, nggak dipakai bidan, nggak pakai dokter, langsung keluar sendiri, nggak merepotkan, harus didorong dari atas, kan begitu orang. Iya, Pak Mustami, ini kalau istrinya melahirkan di ruang tunggu terus ini. Coba saksikan sekali-sekali itu. Oh iya, bagaimana keadaan istri ketika melahirkan? Kan didorong itu kalau normal. Dorong. Nanti ada yang narik dari yang satu narik, yang satu dorong. Iya, sampean menyaksikan enggak? Mana ada. Sekelas Nawir menyaksikan. Yang ada, "Dok, sudah selesai belum, Dok? Sudah selesai belum, Dok?" Itu didorong supaya keluar dia. Kemudian sama dokternya atau sama bidannya itu ditarik. Begitu. Coba bayangkan itu. Nasibnya istri kita begitu. Ya, standby obat-obatan dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad lagi santai-santai itu. Aminatus Zuhriyah sedang mau siap-siap mau melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba ada yang mau keluar. Ya, keluar dengan sendirinya. Langsung keluar. Keluar itu, ya, nggak ada apa namanya itu. Kalau sekarang ibu-ibu, ya, biasanya setelah bayi itu ada apa gitu namanya tuh? Hah? Apa namanya? Ari-ari. Ari-ari itu yang gede itu. Itu Rasulullah nggak ada yang seperti itu. Nggak ada ari-arinya. Ya, karena terputus dari sininya sudah terputus. Bersih, bayi bersih. Bening. Ya, nggak ada darah. Berceceran itu nggak ada. Mustahil orang melahirkan tidak ada darahnya, mustahil. Itu darah mengalir terus sampai 40 hari sampai 50 hari itu pada umumnya disebut dengan nipas. Nipas namanya. Itu nipas itu kenapa? Keluar darah terus, keluar darah. Iya, setiap hari sekian, setiap jam itu ada berapa. Iya, nanti mungkin sehari ini tidak, besok sampai 40 hari sampai 60 hari maksimal. Iya, maksimalnya. Itu Nabi Muhammad SAW ketika lahir tidak disertai dengan darah, nggak ada darah. Apalagi jangan berpikir ada kotoran nempel, nggak ada kotoran-kotoran. Ya, terikut dengan Nabi Muhammad itu tidak ada, darah aja tidak ada. Jadi bersih memang. Ya, bersih, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa, kayak gimana, nggak usah pakai kayak gimana, itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah lahir itu disebutkan tadi di dalam Mahlul Qiyam, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih. Kenapa kita langsung berdiri menghormati lahirnya Rasulullah? Iya, gembira untuk Rasulullah, makanya kita sambut dengan tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina, telah muncul apa? Bulan purnama kepada kita. Kenapa? Rasulullah itu bercahaya bak bulan purnama. Kata Ummu Syafa menyatakan fa'adha'a lahu, ya, ma bainas sama'i wal ard. Maka telah bercahaya dengan lahirnya Rasulullah SAW itu, ya, ma bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi itu menjadi bercahaya, menyatu, terang, tidak ada awan antara. Jadi jelas sekali, jelas. Kenapa? Karena alam ini senang, gembira, semuriang. Iya, tabassumu wasana'u, tersenyum. Jadi kalau tersenyum itu apa ya? Identiknya dengan auranya itu kan bercahaya orang tersenyum. Nah, ini alam ini tersenyum dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika dilahirkan al-huda, yang akan menjadi petunjuk bagi manusia, yang dari sebelumnya tidak iman menjadi iman, yang sebelumnya sesat menjadi tidak sesat. Itu semuanya akan
terselamatkan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita, akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Kita telah dikeluarkan daripada kegelapan, gelap tidak ada iman, sampai sekarang kita terang benderang dengan ada iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad ulidal huda. Makanya disambut sama alam semesta. Karena alam semesta itu pun diuntungkan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Diuntungkan alam semesta ini menjadi terhormat, menjadi mulia. Menjadi mulia. Pernah bumi dengan langit itu dalam kitab berantem, berkelahi langit dengan bumi. Masing-masing menyatakan dirinya lebih mulia. Bumi menyatakan saya lebih mulia, langit menyatakan saya lebih mulia. Maka ketika bumi ini terpojokkan dengan argumen-argumen langit, yang di sana ada malaikat, yang di sana ada para nabi. Iya kan, para nabi mulai dari Nabi Allah Adam kan di langit. Ketika Rasulullah Mi'raj itu kan semuanya mendapatkan para nabi di sana. Dari langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh. Belum lagi para malaikat. Memang alam malakut. Kalau kita bumi ini alam nasut, alam manusia. Iya, alam manusia. Nah, jadi kalah argumen ini bumi, tapi bumi dengan percaya dirinya menyatakan kami tetap lebih mulia daripada kamu wahai langit, karena di bumi telah dilahirkan sebaik-baiknya makhluk Allah, semulia-mulianya manusia, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Itu langit tidak bisa berkutik, tidak bisa berbicara itu langit. Begitu mendengar di bumi telah dilahirkan seseorang manusia yang paling mulia, the best of people, bahkan mengalahkan mulianya malaikat. Jadi mulianya itu di atas kemuliaannya malaikat, di atas semua kemuliaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langsung langit memohon kepada Allah. Kata langit, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, agar Muhammad manusia terbaik kekasihmu itu engkau bawa ke langit untuk bisa memasuki langit, agar bisa berjalan di atas langit, di tempat kami, bawa ke sini, artinya suruh dibawa ke langit sana. Makanya disitulah menjadi salah satu Rasulullah SAW Mi'raj, Araja, naik ke langit. Itu atas permintaan langit, agar supaya mendapatkan barokah, mendapatkan kemuliaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangkan ke sini itu Muhammad, kekasihmu yang mulia itu, biar kami mendapatkan kemuliaan darinya. Masya Allah, luar biasa. Itu permintaan langit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara salah satu cerita dari kitab Durratun Nasihin berkaitan dengan ternyata dimenangkan oleh bumi, karena di dalam bumi ada Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi sebaik-baik manusia adalah Rasulullah SAW. Sebaik-baik tempat apa? Sebaik-baik tempat itu adalah rahim ibunya Rasulullah SAW. Itu sebaik-baik tempat, karena Rasulullah 9 bulan di dalam rahim mamanya, di dalam rahimnya Aminatul Zuhriyah. Jadi sebaik-baik tempat itu adalah rahim. Kalau sebaik-baik bumi, sebaik-baik tanah, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Masya Allah, di Madinah Al-Munawwarah. Itu sebaik-baik sebaik tanah, karena selalu bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa itu? Baitullah. Baitullah itu Mekah Al-Mukarramah, di dalamnya ada Masjidil Haram. Di Mekah Al-Mukarramah itu ada Masjidil Haram. Kemudian di Masjidil Haram itu ada Baitullah atau Ka'bah Al-Musyarrafah, ada Ka'bah di situ. Baitullah itu ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu yang paling afdal. Mekah, tanah Mekah itu disebut dengan tanah haram. Itu ada batasnya. Dari tanah haram itu yang termulia Masjidil Haram, Masjid Mekah, di Mekah Masjidil Haram. Masjid yang di antara masjid yang paling mulia itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan kemudian ada yang lebih mulia lagi daripada Ka'bah itu,
tempat letaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat sujud pertamanya Rasulullah yang dinyatakan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, yang sekarang tempat itu dijadikan perpustakaan. Dari tempat sa'i keluar terus mendekati terowongan menuju Mina, di situ ada perpustakaan. Itu adalah sebaik-baik tempat, semulia-mulianya tempat, di mana di situ telah terletak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ini kemuliaan Nabi Muhammad yang memang harus dibuka, diceritakan, disampaikan di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Namanya saja Maulidun Nabi. Ya, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita mengetahui bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, ya, akhlaknya Nabi Muhammad, kemudian kepribadiannya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, segala halnya Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua tercermin daripada pribadi Nabi Muhammad itu sifat-sifat yang bisa dijadikan contoh untuk kita. Dan apabila ingin menjadi mulia, mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek, dalam urusan berbisnis, dalam urusan menikah, dalam urusan berkeluarga, dalam urusan ibadah, terlebih lagi mencontoh Nabi Muhammad, dalam berurusan sosial mencontoh Nabi Muhammad. Tidak ada contoh yang paling sempurna melainkan datang contoh itu dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi baik dari sisi fisik maupun dari sisi akhlak, Rasulullah adalah yang mengungguli semua fisik, semua akhlak yang dimiliki oleh manusia. Katalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa ala tamannuni wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Siapa orang yang menyatakan ahli fan bagian mensifati keindahan yang ada di atas hamparan bumi ini, ya, tidak ada seseorang yang mempunyai keahlian untuk memberikan, ya, tentang keindahan alam semesta ini, untuk memberikan keindahan Nabi Muhammad tidak bakalan sanggup, tidak bakalan bisa selesai. Keindahannya Rasul, pribadiannya Rasulullah tidak bisa disifati oleh siapapun sampai bumi ini kiamat. Tetap Rasulullah itu tidak bisa disifati dengan sempurna, saking istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Maka patut dan sayogianya di acara peringatan Maulid ini dibuka tuh sejarahnya Rasulullah. Ini namanya Maulid. Ya. Kemudian berikutnya lagi dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu namanya Maulid. Ya. Kemudian dibaca juga di situ pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, itu namanya Maulid. Ya, kemudian dibacakan Al-Qur'an, itu namanya Maulid. Kemudian ada juga di sana yang tausiah, itu namanya Maulid. Ada lagi di sana sedekah, berbuat sosial, itu namanya Maulid, yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan amal soleh. Siapa yang melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupnya akan aku pelihara, akan aku jaga, akan aku jadikan selalu dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan, ya Pak, siapa namanya? Sairi Zubair, selalu diberikan kebahagiaan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, di akhiratnya. Ya, kapan nanti setelah kita meninggal, di akhirat itu apa yang akan kita dapatkan? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Nanti di sana kita mendapatkan jauh lebih nikmat daripada yang kita dapatkan di bumi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita yang selalu cinta dengan peringatan Maulid oleh Allah diberikan kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat. Sekarang malam ini kita hadir acara Maulid, dan di sini mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita yang mengundang orang-orang yang jadi teman kita itu untuk bisa menghadiri acara Maulid di rumah kita masing-masing. Harus kita cemburu. Kenapa teman saya bisa mengadakan Maulid, saya tidak bisa mengadakan Maulid? Orang saya sama-sama
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman saya bisa berkorban untuk Nabi Muhammad, kenapa saya tidak bisa berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai ketinggalan, jangan hanya cuman hadir saja. Kita juga harus bisa membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, mengadakan di rumah kita untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Saya mengundang kepada hadirin hadirat semuanya, tanggal 4 malam Jumat nanti silakan berbondong-bondong, bawa anak cucunya, bawa istrinya yang 2, yang 3, yang 4, bawa semuanya ke majlis saya, karena malam Jumat nanti saya pun ya bukan hanya menghadiri majlis-majlis Maulid di tempat sampean, juga saya mengundang sampean datang ke tempat saya. Sama-sama kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan dihadiri oleh Dr. Al Habib Segaf Baharun, ya, dan para tokoh, para pejabat, para alim ulama, para habaib insyaallah berkumpul di sana. Ini bentuk undangan Al-Fakir kepada sampean semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya bisa dapat menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.